ada seorang kiai yang diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya, terus dia tuh bersumpah demi Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dengan YouTube channel GBP Jember TV. Kali ini kita masih dengan sahabat kita, narasumber hebat, yaitu yang di sana ada Bapak Mukhlis Saiful Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pegiat pendidikan yang berbasis agama Islam. Dan sebelah saya ada Mbak Mimin, beliau adalah kepala sekolah dasar ya? Sekolah dasar. Betul. Dari SDN Sukoharjo, Oh. 02 Bangsa Sari. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin nih part 2 ya, tentang kekerasan seksual di lembaga pendidikan, baik formal, non formal, umum maupun berbasis agama. Ini kalau misalnya ya, udah kejadian nih, ada kekerasan seksual di sekolah atau di lembaga pendidikan atau di pondok pesantren. Menurut Mbak Mimin, apa sih yang harus dilakukan oleh siswa ataupun wali murid atau santri dan wali santri? Oke, Mbak Sulis, jadi kalau kita lihat kekerasan yang terjadi sebagaimana yang kita ini di part 1 ya, ada 117 berdasarkan data BPKAKB yang ini kita asumsikan sebagai gunung es Menjadi korban kekerasan, anak yang menjadi Iya. korban kekerasan. Oleh karena itu langkah pertama siapapun kemudian yang menjadi korban itu harus berani speak up, apa itu berani bicara, Menyampaikan, betul apa yang terjadi, mengungkap ya. mengungkapkan, karena apa yang terjadi pada dirinya sendiri itu bukan sebuah aib yang harus ditutupi, tapi ini justru harus diungkapkan supaya tidak kemudian tambah korbannya, Supaya tidak ada korban betul. yang lain. Tapi kalau dia diam, dianggap tidak ada apa-apa, maka pelaku akan makin meluaskan wilayah ininya, menambah korbannya, betul. Kejahatan harus diungkap. Nah, kemudian anak-anak Kalau profil pelajar Pancasila itu kan harus jujur ya. Nah, ini yang saya kira juga ketika kita guru menanamkan karakter pendidikan karakter Pancasila yang dibawa oleh kurikulum baru IKM ini, maka guru itu mestinya sudah memegang dulu, memiliki dulu karakter itu, sehingga kalau idealnya guru itu sudah nggak akan melakukan. Tapi ketika ini terjadi, maka siswa yang diharapkan berani berbicara, walaupun itu guru ya, guru itu kita harus berani, karena yang kita lawan ini bukan gurunya tapi sikapnya yang tidak bagus ini, yang sudah melakukan kekerasan, kejahatan yang saya kira tidak bisa ditoleransi ini, harus berani mengungkapkan, minimal ya ungkapkan dulu pada orang tuanya, sehingga dia punya kawan. Kalau misalnya dia nggak berani, orang tuanya yang kemudian akan menyampaikan. Berarti adukan atau sampaikan, laporkan, ungkap kepada orang-orang yang dekat dengan kalian ya, sehingga ada teman untuk sebagai penguatan ya, kita mengumpulkan energi untuk mengungkapkan ini, karena memang untuk melakukan speak up ini juga tidak semudah itu, butuh energi, butuh teman, butuh support ya. Jadi untuk murid-murid atau santri jika mengalami kekerasan seksual, sampaikan kepada orang yang Anda rasa dekat dengan Anda. Betul, ya, yang bisa dipercaya, yang bisa membantu dia. Betul, contohnya misalnya ya, sahabat dekat, orang tua, atau guru yang kamu percaya, jadi bisa membantu kamu dengan itu ya. Betul. Tapi kalau di pondok pesantren ini kan ada saminah watonah. Kalau mau lapor ke kiainya malah di apakan ya? Kalau kiainya pelakunya adalah kiainya. Itu
enaknya mengadu kemana ya? Enaknya bilang ke siapa dulu? Walaupun ada kalimat sami'ana wa ata'na, tapi kita harus mengimplementasikannya secara benar. Yang Dan kita benar ya. ikuti itu adalah hal-hal yang baik saja. Kalau hal-hal yang buruk dan berdampak buruk kepada orang lain, itu saya setuju harus diungkapkan. Kan ada ungkapan juga, sampaikan itu yang baik walau terasa baik. Oh. Jadi walaupun dampaknya misalnya nanti sampai seperti apa, yang benar terjadi. yang benar itu kebenaran itu perlu disampaikan walaupun terasa baik. Benar. Jadi hal-hal yang benar. Kayak obat akhirnya kan? Iya, akan obat. Itu akan mengantisipasi terhadap hal-hal buruk yang akan diulangi lagi oleh pelaku. Betul. Kalau tidak ada penyampaian, maka dia merasa enak, merasa enjoy, merasa tidak ada yang mengusik. Seakan-akan keburukan yang dia lakukan itu adalah hal yang baik, tidak ada masalah, padahal sangat bermasalah. Iya, betul. Nah, di samping itu yang kedua, ini yang menjadi pegangan kita agar kita berani menyampaikan hal yang buruk itu, mengungkapkan hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang. Ini juga ada bawaannya. Rasulullah itu bersabda begini, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang mendukung, membantu hal yang buruk walaupun hanya setengah dari kalimat, Iya. maka baginya orang yang membantu itu dosa yang sama seperti orang yang melakukan. Luar biasa itu ya. Ya, ini Rasulullah yang Itu bersabda. yang jarang juga. betul. Ya, ini. Makanya ketika kita membiarkan seseorang melakukan pelecehan seksual karena mungkin tidak enak, sungkan dan lain sebagainya. Takut. Nah, kalau kita mengacu kepada hadis barusan yang saya sampaikan, berarti kita sudah membantu, bukan hanya separuh kalimat itu, Bahkan banyak kalimat itu, dan dosa bagi dia itu sama dengan yang melakukan. Kenapa? Karena pembiaran itu akan berakibat fatal, akan terus menular yang lain, menular yang lain, menular yang lain. Makanya seperti ungkapan yang pertama, jadi sampaikan kebenaran itu walaupun terasa pahit. Jadi tidak boleh takut. Tapi ini loh, saya pernah mendengar ada seorang kiai di pondok pesantren tertentu melakukan pelecehan seksual kepada para santrinya. Kemudian karena dia ketakutan, polisi sudah mengendus dan mau melakukan upaya hukum. Lalu kiai itu dibantu dengan keluarganya mengumpulkan para santrinya, disumpah di bawah Al-Quran untuk santrinya itu tidak menyampaikan apa kejadian yang sebenarnya kepada polisi, supaya menyampaikan yang bagus-bagus saja. Sumpah di bawah Al-Quran, nggak boleh mengungkap kejadian pelecehan seksual itu. Itu boleh nggak sih sumpah di bawah Al-Quran, tapi sumpah untuk nggak jujur? Ya sangat tidak boleh, Mbak. Sumpah itu yang diperbolehkan adalah ketika memang ia membuka aib, tidak membuka aib seseorang. Iya betul. Itu ketika disumpah tidak boleh membuka, itu boleh. Kalau misalnya ini tidak ada kaitannya, misalnya dengan konsekuensi hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tapi kalau ini nanti seperti hadis yang tadi itu, ketika itu dilakukan, kemudian ini akan menambah kejahatan-kejahatan dan lainnya pada seseorang itu dia tidak boleh. Kalau misalnya saya sudah mau tobat, saya nyuri punya siapa gitu, kemudian semua dengan cerita ini mungkin ya boleh lah kita tidak menyampaikan. Atau ini ternyata ada tompel di sini. Terus pas ada yang ketahuan, Pak ya itu ada tompelnya di sini, itu mungkin jangan buka. Jangan, itu aib yang memang di pembawa pribadi, bukan aib yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan merugikan orang lain, melanggar hukum dan lain sebagainya. Aib yang itu yang disumpah itu boleh kita. Tapi para kiai mestinya ini lebih paham dari kita ya. Sangat paham. Tapi ngapain sih aneh-aneh, ada yang aneh-aneh. Para guru, para siapapun pendidik itu pasti itu lebih paham. Sumpah kalau di dunia pendidikan umum boleh nggak berjanji, saya bersumpah berjanji tapi enggak gitu. Iya, kalau logikanya kalau menurut saya ya, saya nggak seperti Pak Muklis tadi yang terlalu paham ayat-ayat, tapi secara terlalu dalam sangat iya,
secara logika ya, kalau hal yang jahat yang kemudian konsekuensinya merugikan orang lain, melibatkan orang lain dalam ikut serta dalam kejahatan, tidak jujur, itu ya sangat tidak benar lah. Ya menurut saya tidak benar, tidak baik, dan itu tidak boleh terjadi, harus dihentikan. Apalagi kalau kemudian itu disampaikan kepada siswanya, kepada muridnya ya, artinya ini sudah mendidik hal-hal yang tidak benar. Benar. Ini sudah bukan pendidikan namanya, karena kalau kita ngomong pendidikan itu tentu kita ngomong hal-hal yang sifatnya baik untuk betul, bukan hal-hal yang jahat. Nah, ini sesuatu yang sangat menurut saya, nah ini harus terlempar dari dunia pendidikan. Mendidik anak jangan nggak layak lah ya. Kok mengajari anak berbohong, mengajari anak hal-hal yang jahat ya, yang itu tidak tercover di dalam dunia pendidikan lah. Oke, jadi nggak boleh tuh kalau memang mengajarkan hal yang benar, berarti dia bukan pendidik lagi, dia udah mungkin jadi penjahat. Penjahat namanya. Ya, satu lagi nih, aku yang penasaran. Kita penasaran tuh ada seorang kiai yang diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya, terus dia tuh bersumpah demi apa gitu ya? Demi Allah. Mungkin demi Allah, bersumpah untuk telanjang bulat jalan jongkok Jember Jakarta. Itu padahal kan kita semua tahu, apapun tahu ya kayak saya ya, bahwa telanjang bulat di depan umum layak ramai itu kan nggak boleh lah. Dia kok kiai malah bersumpah mau telanjang bulat jalan jongkok ke Jakarta. Itu sebetulnya ada apa di balik sumpah itu? Apakah dia sedang mempermainkan sumpah ataukah sebetulnya sedang menjalankan apa ya? Misi. Boleh nggak sih? Ini juga ya, Boleh nggak sih sumpah? sebuah ketakutan juga ya. Jadi ya. Sumpah yang jelek-jelek itu emang boleh. Boleh, karena begini Mbak, sumpah itu sebetulnya sudah ada ketentuannya. Jadi sumpah itu hanya wallahi dalam agama itu, tallahi billahi. Jadi sumpah yang diperbolehkan dalam Islam itu hanya itu. Jadi demi Allah. Kalau memang seseorang yang kemudian bersumpah aneh-aneh, yang aneh-aneh itu kan ngawur, apalagi seorang tokoh agama apapun yang paham tentang agama yang dianutnya, ajarannya, kemudian melakukan sumpah-sumpah yang memang tidak dianjurkan dalam ajaran agamanya, itu aneh. Justru kalau saya berpikiran begini, saking sudah bingungnya dia untuk mencari perlindungan terhadap kesalahan yang dia lakukan, sehingga sumpahnya aneh-aneh. Mau telanjang bulat lah, sudah gak masuk akal ya. Mau jalan apa? Jalan jongkok dari sini, ya itu bukan sumpah, Mbak. Omongannya orang ngawur. Ya sumpahnya itu wallahi billahi tallahi. Tapi yang terakhir ini yang perlu saya sampaikan juga, kita memetik hadis Nabi agar orang-orang itu tidak mudah percaya kepada siapapun, termasuk kepada guru. Seru banget nih percakapan kita kali ini dengan narasumber berdua nih. Tapi kok masih banyak yang penasaran, pengen tanya-tanya. Oke, untuk part 2 kita tutup sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen. Sampai jumpa di YouTube channel GPP Jember TV.